wabarakatuh. Saya Ferry Octavian dari M5R1A ingin menceritakan suatu kasus pelanggaran etika bisnis merugikan konsumen. Jadi Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie ini diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya, selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas lah ya. Ya, termasuk misalnya Amerika Serikat, Australia, Afrika, dan Eropa. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk Indomie yang mampu menembus pasar internasional di Indonesia sendiri. Tapi sebutan Indomie sudah umum mungkin ya dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Namun pemasaran Indomie di luar negeri bukannya tanpa masalah. Di Taiwan sempat terjadi masalah ketika produk Indomie ditarik dari pasar. Berikut penjelasannya dari pihak berwenang ya, Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010. Bahwasannya dia mengumumkan Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasaran Taiwan. Selain Taiwan juga ada 2 jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan Indomie. Ya, jadi permasalahannya di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan ini mengandung 2 zat yang berbahaya, yaitu methylparadox benzoate dan benzoate. Ya, kalau disebut maya asam Ya, jadi permasalahan di sini PT Indomie Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat berbahaya, yaitu asam ya kalau nggak salah, di mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan. Jadi intinya PT Indomie ini produksi mie instan tapi mengandung 2 zat tersebut gitu. Jadi perusahaan ini telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan masuk, prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Yang kedua itu PT Indomie Sukses Makmur Jaya tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Kasus Indomie yang mendapatkan larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Terkandung dalam Indomie adalah semacam jenis asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua produk mie instan pada di PT Indomie itu. Dan Ketua BPOM Kustatina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Dia menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada di dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi bila kadar nipagin ini melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 gram per kilogram ya, untuk mie instan 1000 nipagin lah per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Sodex produk Indomie yang dilepaskan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Jadi kesimpulan di sini dari sudut pandang ini, ya perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika sebenarnya. Sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang ditetapkan dalam hal penggunaan zat yang berbahaya ini. Gitu. Jadi menurut saya ini masih tahap wajar juga sih. Cukup sekian aja dari
penjelasan saya tentang etika bisnis, contoh pelanggaran etika bisnis di PT Indomie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.